Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Bapak Dr. Aswar Anwar, SE, MSI, AKSIE, dan Ibu Kairunisa, SH, Estat, M. Akter, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Miselatur Ramadhani dengan NIM 230901502047, mahasiswa program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sistem Akuntansi Pengkajian terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Pembayaran Gaji Karyawan PT Pos Indonesia Persero Kota Makassar. Penelitian ini tuh berfokus pada bagaimana sistem pengkajian berbasis informasi akuntansi dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam proses pembayaran gaji di PT Pos Indonesia. Nah, adapun dalam presentasi ini saya akan menjelaskan isi proposal yang terdiri dari 3 bab utama. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Baik, bab pertama yaitu pendahuluan. Adapun latar belakangnya, nah, salah satu aktivitas penting dalam perusahaan adalah pengkajian karena menyangkut hak karyawan dan menjadi beban biaya terbesar bagi organisasi. Di PT Pos Indonesia Persero Kota Makassar, proses pengkajian melibatkan banyak unit kerja yang tersebar sehingga berpotensi menimbulkan risiko seperti kesalahan bayar, keterlambatan, atau bahkan kecurangan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, perusahaan itu membutuhkan sistem informasi akuntansi pengkajian yang terintegrasi, akurat, dan aman. Nah, sistem ini itu menjadi kunci dalam memastikan pembayaran gaji berjalan efektif sesuai standar pengendalian internal KOSO yang menekankan pentingnya pemisahan tugas, otoritas, serta monitoring berkala. Namun, dalam penerapannya itu masih terdapat tantangan seperti kendala jaringan, absensi digital yang belum optimal, dan pengaturan hak akses sistem yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Nah, berdasarkan kondisi ini tuh penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem informasi akuntansi pengkajian dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal di PT Pos Indonesia Kota Makassar. Nah, adapun rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang yang tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pengkajian beserta kendala yang dihadapi di PT Pos Indonesia Persero Kota Makassar. Yang kedua adalah bagaimana mekanisme pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi pengkajian mencegah kecurangan dan memastikan pembayaran gaji hanya kepada karyawan yang berhak. Yang ketiga adalah bagaimana kontribusi sistem informasi akuntansi pengkajian terhadap efektivitas pembayaran gaji dan kinerja pengelolaan pengkajian karyawan di PT Pos Indonesia Kota Makassar. Selanjutnya, adapun tujuan penelitiannya adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi pengkajian diterapkan di PT Pos Indonesia Persero Kota yang berada di Kota Makassar. Yang kedua adalah untuk menganalisis seberapa efektif pengendalian internal dalam proses pembayaran gaji karyawan di PT Pos Indonesia Persero Kota Makassar. Yang ketiga adalah untuk menguji sebesar apa pengaruh sistem informasi akuntansi pengkajian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam pembayaran gaji karyawan di PT Pos Indonesia Persero yang terletak di Kota Makassar. Nah, adapun manfaat penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya terkait sistem informasi akuntansi dan pengawasan internal. Nah, kalau secara praktis itu manfaatnya antara lain yang pertama itu bagi PT Pos Indonesia, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan pengkajian. Nah, bagi manajemen dan bagian keuangan itu penelitian ini tuh bisa menjadi pedoman untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur pengkajian untuk bagi karyawan dapat urat. Dan yang terakhir itu bagi peneliti selanjutnya itu penelitian ini itu dapat menjadi referensi untuk studi lanjutan pada konteks dan perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya adapun bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan kerangka konseptual.
Adapun definisi dan proses sistem informasi akuntansi pengkajian, dan yang kedua adalah kerangka pengendalian internal berdasarkan KOSO. Nah, sistem informasi akuntansi pengkajian merupakan sistem yang mengelola seluruh proses kompensasi karyawan secara terintegrasi, mulai dari pencatatan data kepegawaian, kehadiran, perhitungan gaji, hingga otoritas dan pelaporan. Nah, tujuan sistem ini adalah untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pembayaran gaji. Nah, dalam konteks pengendalian internal, sistem ini tuh mengacu pada kerangka KOSO yang terdiri atas yang pertama adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta monitoring. Implementasi yang baik membutuhkan pemisahan fungsi otoritas berlapis dan pengawasan berkala agar kesalahan dapat kecurangan dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah dimensi efektivitas pengendalian internal pembayaran gaji, dan yang keempat adalah temuan relevansi penelitian terdahulu. Nah, efektivitas pengendalian internal diukur melalui beberapa aspek validitas penerimaan gaji, akurasi, jumlah pembayaran, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap prosedur, serta kemampuan sistem mendeteksi penyimpanan. Nah, penelitian terdahulu itu menunjukkan bahwa sistem pengkajian berbasis teknologi mampu memperkuat pengendalian internal melalui otomasi, proses, dan audit trial digital. Misalnya itu penelitian Indrasti dan Sulistyawati 2021 menemukan bahwa digitalisasi absensi dan kesiapan infrastruktur TI meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan hal ini itu meningkatkan sistem informasi dan digitalisasi pengkajian menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan internal perusahaan. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual penelitian ini tuh menggambarkan bahwa sistem informasi akuntansi pengkajian berperan langsung dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal pembayaran gaji. Nah, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, hubungan antara variabel dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi pengkajian variabel X berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal pembayaran gaji variabel Y. Artinya semakin baik kualitas sistem informasi pengkajian, semakin tinggi juga efektivitas pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Nah, penelitian ini itu berasumsi bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pengkajian yang terintegrasi dan akuntabel akan meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam pengkajian pembayaran gaji, yaitu dengan memperkuat ketelitian data, mempercepat proses, dan membantu deteksi penyimpangan. Berdasarkan kerangka tersebut, hipotesis yang diajukan adalah uh, H0, sistem informasi akuntansi pengkajian tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal pembayaran gaji. Dan H1 itu sistem informasi akuntansi pengkajian berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal pembayaran gaji. Dengan kata lain, sistem yang akurat, aman, dan terintegrasi diyakini dapat memperkuat pengendalian internal di PT Pos Indonesia Kota Makassar. Selanjutnya itu bab terakhir, yaitu metode penelitian. Nah, di sini ada jenis penelitian dan sumber data. Penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif asosiatif untuk menggambarkan karakteristik variabel serta menguji hubungan antara sistem pengkajian variabel X dan efektivitas pengendalian internal variabel Y. Nah, sumber datanya itu adalah data primar yang dikumpulkan langsung melalui kuesioner kepada karyawan PT Pos Indonesia Kota Makassar yang terlibat dalam sistem pengkajian. Variabel dan desain penelitian.
Variabel bebas X dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi pengkajian, sedangkan variabel terkait Y adalah efektivitas pengendalian internal pembayaran gaji. Nah, desain penelitian ini itu bertujuan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y menggunakan metode analisis statis. Nah, adapun definisi operasional pada slide ini tuh saya akan menjelaskan dua variabel penelitian. Variabel X adalah sistem informasi akuntansi pengkajian, yaitu sistem yang mengelola proses pembayaran gaji secara terintegrasi mulai dari pencatatan data, perhitungan, hingga pelaporan. Yang kedua adalah variabel Y, adalah efektivitas pengendalian internal pembayaran gaji yang dilihat dari ketepatan waktu, validitas penerima, serta kepatuhan terhadap prosedur dan otorisasi. Nah, kedua variabel ini itu diukur dengan skala Likert 1-5 untuk mengetahui tingkat penerapan dan efektivitasnya di PT Pos Indonesia Kota Makassar. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Nah, populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengkajian, khususnya itu bagian keuangan, SDM, dan unit operasionalnya. Karena itu jumlah populasi tidak diketahui pasti, maka digunakan rumus Lemesio dengan jumlah sampel dibulatkan menjadi 100 responden. Teknik yang digunakan itu adalah purposive sampling dengan kriteria masa kerja minimal 1 tahun dan terlibat langsung dalam sistem pengkajian. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Data yang diperoleh itu melalui kuesioner tertutup berbasis skala Likert, terus pembayaran dilakukan secara langsung maupun melalui penyebarannya itu dilakukan secara langsung maupun melalui Google Form kepada responden yang terpilih yang mematuhi kriteria. Terus data yang terkumpul akan diolah untuk menguji validitas dan reliabilitas sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, analisis data ini dilakukan menggunakan SPSS 25 dengan tahapan yang pertama. Tahap pertama itu analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden. Yang kedua adalah uji asumsi klasik, normalitas, multikoliniaritas, serta heteroskedastisitas. Yang ketiga adalah uji regressive sederhana untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y. Yang tahap keempat itu uji T dan uji F itu untuk menguji signifikan hubungan. Terus yang tahap terakhir itu uji koefisien determinasi R2 itu untuk melihat seberapa besar kontribusi sistem pengkajian terhadap efektivitas pengendalian internal. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab maksimal 2 penanya saja. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, untuk penanya pertama yaitu Muhammad Khairil Mustafa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh presentator. Saya ingin bertanya, dalam tujuan penelitian yang Anda buat, saya lihat Anda ingin mengetahui efektivitas pengendalian internal dalam proses pembayaran gaji karyawan di PT Pos Indonesia Persero Kota Makassar. Menurut Anda, indikator apa yang paling menentukan efektivitas tersebut? Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke presentator. Baik, mungkin saya akan langsung menjawab saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu dalam tujuan penelitian ini saya ingin mengetahui efektivitas pengendali internal. Menurut saya itu indikator apa paling menentukan efektivitas tersebut. Baik, uh, efektivitas pengendali internal terutama ditentukan oleh 4 indikator utama, yaitu pemisahan tugas dan fungsi, prosedur otoritas pembayaran gaji, prosedur verifikasi dan pencocokan data gaji, serta monitoring
atau evaluasi proses pengkajian. Nah, keempat indikator ini itu mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu memastikan bahwa setiap tahap pengkajian itu dilakukan sesuai prosedur, melibatkan pihak yang berwenang, diverifikasi dengan benar, dan diawasi secara berkala, sehingga resiko kesalahan maupun kecurangan itu dapat diminimalkan. Baik, itu saja jawaban dari saya. Kembalikan ke penanya, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya yang telah diberikan. Saya bisa simpulkan efektivitas pengendalian internal pembayaran gaji sangat bergantung pada penerapan empat indikator utama tadi, yaitu pemisahan tugas, otoritas pembayaran, verifikasi serta pencocokan data, dan monitoring proses penggajian. Indikator ini berjalan dengan baik. Jika indikator ini berjalan dengan baik dan konsisten, perusahaan dapat memastikan bahwa proses penggajian berlangsung sesuai prosedur, lebih akurat, akuntabel, serta mampu eh, meminimalkan potensi kesalahan maupun fraud atau kecurangan. Baik, terima kasih. Sadar saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya